Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania, NIM 2107488. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata ganti dalam bahasa Aceh. Kata ganti atau pronomina ialah kata yang dapat menggantikan kata benda. Karena dapat menggantikan kata benda, kata ganti dapat digolongkan sebagai kata benda. Kata ganti dibagi atas 3 jenis. Yang pertama itu ada kata ganti orang. Kata ganti orang ada 3. Kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama ada 2 macam. Yang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal, misalnya lontuan atau ulontuan yang berarti saya. Dan contoh yang kedua ada lon atau long yang berarti saya. Yang selanjutnya ada ganti orang pertama jamak, misalnya kamu yang berarti kami dan getanyo yang berarti kita. Yang kedua itu ada kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua meliputi kata-kata berikut: drone yang berarti Anda dan saudara, dan misal yang kedua ada gata yang berarti Anda dan saudara. Kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga meliputi kata-kata berikut: dronenyan yang berarti beliau, gopnyan yang berarti beliau, dan jih yang berarti dia. Selanjutnya itu ada kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk itu ada 2 macam. Yang pertama ada kata ganti penunjuk umum. Dalam bahasa Aceh dikenal 3 macam kata ganti penunjuk umum. Yang pertama ada kata tanyo yang berarti ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada bersama pembicara. Contohnya bukunyan yang berarti buku ini, dan rumuhnyan yang berarti rumuh ini. Yang selanjutnya ada katanyan. Katanyan yang berarti itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang agak dekat dengan pembicara. Misalnya seperti bungongnya yang berarti bunga itu, anaknya yang berarti anak itu, bukunya yang berarti buku itu. Yang selanjutnya ada kata j. Kata j yang berarti itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh dari pembicara. Contohnya gunung j yang berarti gunung itu. Dan contoh selanjutnya ada anek J yang berarti anek itu, dan contoh terakhir ada Nanggro J yang berarti negara itu. Yang kedua ada kata ganti penanya. Dalam bahasa Aceh ada dijumpai sejumlah kata tanya, yaitu pu yang berarti apa, pat yang berarti di mana, so yang berarti siapa, teh yang berarti yang mana, dan ho yang berarti kemana. Yang pertama itu kita jelaskan tentang kata ganti pu yang berarti apa, digunakan untuk menanyakan benda atau yang dibendakan. Misalnya haba yang berarti apa kabar. Dan misal yang kedua ada nane tepu pu gepegahnya yang berarti adakah Anda tahu apa yang dikatakan itu. Contoh kedua ada kata pat yang berarti di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Misalnya pat rumah drone yang berarti di mana rumah Anda. Contoh yang ketiga ada kata so, digunakan untuk menanyakan orang. Misalnya sonan anaknya, siapa nama anak itu. Keempat ada kata teh yang berarti yang mana, dipakai untuk menanyakan pilihan sesuatu benda atau hal. Misalnya teh rumah drone, di mana rumah Anda. Contoh yang terakhir ada kata ho yang berarti kemana, digunakan untuk menanyakan arah. Misalnya ho kaja yang berarti kemana kamu pergi. Contoh yang dan jawabannya hana lontuho, tidak saya ketahui. Dalam bahasa Aceh juga dijumpai bentuk pa dan tu sebagai bentuk gabung yang difungsikan sebagai kata tanya. Bentuk pa baru berfungsi sebagai kata tanya jika diserangkaikan dengan bentuk lain, seperti jan, ken, kri, dum, dit, dan ni. Gabungan jan, ken, kri, dum, dit, dan ni. Misalnya jan yang berarti waktu dan saat ditambah dengan pa menjadi pajan yang berarti kapan. Contohkan yang berarti bukan ditambah pa menjadi paken yang berarti kenapa. Kri
artinya cara, ditambah pa menjadi pakri yang berarti bagaimana. Dit artinya sedikit, ditambah pa menjadi padit yang berarti berapa. Ni yang berarti asal, ditambah pa menjadi pane yang berarti dari mana. Contoh pemakaian dalam kalimat dapat disimak melalui contoh berikut. Pajan kah kaja u Jakarta? Kapan kamu pergi ke Jakarta? Maka dengan berakhirnya materi kita hari ini, berakhirlah presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.